Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan suatu tugas akhir saya yang dimana itu merupakan suatu materi yang berjudul zakat dan pajak dalam perspektif Islam. Di sini saya berterima kasih kepada Bapak yang nantinya akan melihat hasil tugas saya. Baiklah, di sini kami mengerjakannya itu secara berkelompok, di mana kami itu beranggotakan sebanyak 7 orang. Yang dimana pertama itu Andri, Argandoris, Rinaldi, Brianiko itu saya sendiri, dan Rangka Hamzah, Ridwan, dan sendiri nanti. Jadi materi pertama itu yang isinya itu di mana pengertian zakat. Zakat ini secara konsep Islam yaitu di mana kata zakat ini berasal dari kata zakat yang berarti suci, berkah, berkembang, dan bertambah. Jadi menurut syariat Islam, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Jadi apabila telah memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak uh, untuk menerimanya. Secara dasar hukum Allah SWT berfirman yang dimana artinya itu takalah tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Secara konsep Islam ini yang mengenal zakat ini itu di mana pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Jadi di dalam Islam ini pajak dikenal sebagai dengan istilah itu daya riba. Jadi secara dasar hukum pajak dalam Islam ini di mana itu mayoritas ulama memperbolehkan pajak apabila yang pertama itu tidak memberatkan masyarakat. Terus yang kedua dilakukan secara adil. Terus digunakan demi kepentingan rakyat. Jadi yang keempat itu negara membutuhkan dana. Tahlil yang sering dijadikan dasar yang dimana artinya itu taatilah Allah Rasulullah dan alim amri di antara kamu. Jadi kita ini diwajibkan untuk kewajiban zakat dan pajak bagi untuk warga negara Indonesia, di mana di Indonesia ini seorang muslim memiliki dua identitas, yaitu sebagai umat Islam dan sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, seseorang muslim dapat memiliki dua kewajiban sekaligus, yaitu menunaikan zakat sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada negara. Jadi hal ini sangatlah penting untuk kita dan untuk kebutuhan negara. Terus yang kedua itu di mana kewajiban tersebut tidak saling menggantikan karena memiliki dasar hukum dan pengolahan yang berbeda. Dari kedua kewajiban ini di mana itu ada perbedaan zakat dan pajak. Yang pertama itu mengenai aspek. Dari aspek dasar hukum, zakat ini adalah Al-Quran, hadis, dan zaman ulama. Sementara pajak adalah undang-undang negara. Terus secara aspek sifat kewajibannya, di mana zakat ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pajak itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Terus secara aspek subjeknya, di mana zakat ini hanya muslim yang memiliki syarat. Sedangkan pajak itu seluruh warga negara wajib membayar pajak sesuai ketentuan. Terus secara aspek besarannya, di mana zakat ini sudah ditentukan secara syariah, yang dimana melalui 25% untuk zakat mal. Terus di pajak ini di mana ditentukan oleh pemerintah sesuai peraturannya. Sedangkan sementara secara aspek penerimaan zakat ini ada 8 golong. Sedangkan pajak ini seluruh masyarakat melalui program pemerintah. Terus secara aspek pengolahannya, di mana zakat adalah suatu aspek yang diolah oleh Basnas dan Las. Sedangkan
pajak ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Selanjutnya itu di mana pengolahan zakat dan pajak demi kemakmuran bangsa. Jadi pengolahan zakat dan pajak ini merupakan upaya menghimpun, mengelola dan menyeluruhkan dana dan di masyarakat secara efektif, transparan dan aktuabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pengembangan nasional. Jadi meskipun memiliki dasar hukum yang berbeda, keduanya itu berperan penting dalam mewujudkan kemakmuran bangsa kita ini. Pengolahan zakat di mana zakat ini dikelola oleh Basnas dan lembaga amil zakat atau LAS sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Terus yang kedua itu meliputi kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan penunggangan zakat. Terus di mana zakat ini disalurkan kepada 8 golongan mustahik atau asnaf sesuai syarat Islam. Terus zakat ini memanfaatkan untuk program sosial dan ekonomi seperti bantuan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, terus serta penanggulangan kemiskinan. Terus selanjutnya itu pengolahan pajak, di mana pajak ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP di bawah Kementerian Keuangan. Terus pajak ini dihimpun dari masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan. Terus pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Dan pajak ini dimanfaatkan untuk pembangunan inspektur pendidikan, pelayanan kesehatan, pertahanan keamanan, dan bagaimana pengolahan kesejahteraan masyarakat. Secara peran, zakat dan pajak ini dapat diwujudkan melalui kemakmuran bangsa, yaitu di mana mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pemertahanan pembangunan di daerah yang terpencil, terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, dan mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi dapat disimpulkan zakat dan pajak ini yang mana pertama itu zakat merupakan suatu kewajiban umat Islam sebagai bentuk ibadah umat Islam ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pajak ini merupakan kewajiban warga negara untuk kepentingan pemerintahan. Sedangkan zakat dan pajak itu memiliki perbedaan dalam dasar hukum, objek serta pengolahannya. Terus dapat disimpulkan juga keduanya ini memiliki tujuan yang sama, di mana itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kemakmuran bangsa. Terus sebagian Muslim kita ini sekaligus warga negara Indonesia berkewajiban menunaikan zakat dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada yang telah mendengar. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.